kita semua yang di sini, terutama untuk para narasumber yang saya hormati ya. Ini saya nggak ngerti kenapa saya ditaruh di keynote speaker oleh Adinda Arifudin, ya, karena tentunya saya bukan yang paling senior dan juga bukan yang paling berilmu di antara narasumber, tapi yang jelas ini adalah mungkin peran saja, bagaimana kita bermain peran, role play, kadang-kadang jadi keynote speaker, kadang-kadang jadi narasumber ya. Ini semua diputar-putar saja oleh host ya. Jadi semua semuanya tergantung oleh hostnya siapa, relevan. Dan tadi kita juga sudah menemui kesulitan ketika memasuki ruang Zoom ini. Ini adalah sebenarnya sebuah simbol atau penggambaran perekonomian kita sepanjang tahun 2020 ya, penuh dengan kesulitan, tetapi ada harapan. Karena ketika kita melihat Zoom, kita melihat orang-orang yang tersenyum, artinya harapan itu masih ada. Dan kita melihat 2021 peluang pemulihan itu justru semakin nyata. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat posisi kita di tahun 2020 ya, sebelum bulan Maret, itu sebenarnya dalam kondisi kita lihat dari sisi perekonomian itu cukup baik. Bagaimana bulan Januari ke Februari kita melihat bahwa ada surplus neraca perdagangan, dan surplus neraca perdagangan di bulan Februari terutama bukan hanya dipicu oleh turunnya harga impor, tetapi juga dipicu oleh naiknya ekspor gitu ya. Jadi bukan hanya kinerja impor yang turun, tetapi ekspornya yang naik. Berbeda dengan surplus yang terjadi di periode-periode sebelumnya, memang surplus ini bukan hal yang pertama kali terjadi tahun 2020, sebelumnya juga pernah terjadi, tapi jarang gitu ya. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, sepanjang tahun 2012 sampai kemudian menjadi dominan ya sampai tahun 2014 dan bahkan sampai tahun 2019 kita masih melihat defisit neraca perdagangan. Dan defisit neraca perdagangan ini terjadi lebih karena turunnya kinerja industri. Tapi sebagaimana yang kita ketahui juga, memasuki tahun 2020, indeks industri, salah satunya dinilai dari Purchasing Manager Index, itu memiliki tanda-tanda kebangkitan, atau setidaknya berjalan lebih solid. Ya, di bulan Februari tahun 2020 itu sudah memasuki wilayah ekspansi ya. Jadi kalau kita lihat indeksnya itu di atas 50. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, COVID masuk di bulan Maret. Bahkan ini kalau kita lihat dari bulan ini adalah sebenarnya tahun atau tanggal lahirnya COVID, sudah setahun ya kita melalui COVID ini bersama-sama. Mulai dari kasus nomor 1 dan nomor 2 dari Depok, yaitu tempat saya di sini, tempat saya mengajar di kampus UI sudah lama, baru kali ini kita melakukan online teaching. Dan ini adalah sebuah bentuk disrupsi yang kita alami di tahun 2020. Dan COVID ya itu menjadi hantu yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020. Tetapi kalau kita lihat sepanjang trennya ya, bagaimana kita melalui tahun 2020 ini, kita melalui dengan cukup solid. Meskipun sempat berkontraksi cukup dalam di kuartal kedua tahun 2020 ya sampai minus 5,3%. Tetapi di kuartal berikutnya meskipun terus terkontraksi, cuma dari sisi magnitude ini semakin kecil level kontraksinya ya di kuartal ketiga dan juga kuartal keempatnya. Memang kita masih negatif ya, minus 2,07% sepanjang tahun 2020, tetapi dari sisi arahnya kita melihat ada tanda-tanda pemulihan. Ya, sebagaimana yang kita lihat juga forecast atau proyeksi dari lembaga-lembaga internasional di tahun 2021, ya, meskipun tahun 2020 mereka ramai-ramai ya sepakat ya bahwa ini adalah tahun terburuk khususnya untuk Indonesia juga. Dan kalau kita bandingkan secara head to head, ini adalah yang terburuk sejak krisis tahun 1998. Ya. Tetapi tanda-tanda perbaikan itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu cukup kelihatan. Ya. Dan forecast IMF, World Bank dan juga Fitch Rating ya sebagai yang coba saya rangkum itu sebenarnya berada di wilayah yang sangat positif. Fitch Rating itu yang paling tinggi 6,6%. Kemudian IMF meskipun sempat di bulan Oktober itu memandang tahun 2021 untuk Indonesia itu cukup positif di level 6%, kemudian tapi harus kemudian dikoreksi sampai 4,8%. Ya. Kemudian World Bank itu 4,4%. Pemerintah sendiri punya proyeksi antara 4,5 sampai 5,5%. Ya. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 ini suatu hal yang sangat positif.
Kenapa ini bisa positif? Ya, beberapa hal. Yang pertama adalah tahun 2020 ini berbeda dengan krisis tahun 1998. Tahun 1998 ini krisis terjadi ya karena memang ekonomi sedang apa namanya ya istilah teknisnya adalah economic overheating. Jadi ada semacam peristiwa bubble yang kemudian bubble itu pecah. Dan sebagaimana yang kita tahu tahun 1998 perekonomian kita terpuruk sampai minus 13%. Ya, tetapi penyebabnya adalah ya karena adanya bubble atau gelembung yang pecah di tahun 1998 atau yang biasa disebut sebagai economic overheating. Tahun 2020 berbeda dengan krisis tahun 1998. Bahkan sebenarnya tahun 2020 ini belum kita kategorikan sebagai krisis ya, masih dalam kategori wilayah resesi ya karena terkontraksi lebih dari 20 sudah masuk wilayah resesi. Tapi berbeda dengan tahun 1998 yang mana itu adalah periode krisis terburuk kita ya di era milenial. Kalau kita bandingkan yang secara di era milenium itu adalah yang sebenarnya pre-millennium yang menghantui kemudian pergerakan kita sepanjang tahun milenium ini. Dan tahun 2020, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, penyebab resesinya berbeda. Ini berasal dari eksternal, berasal dari COVID. Ya. Jadi secara teknis ini disebut sebagai homogeneous external factor. Nah, homogeneous external factor ini itu salah satu cara untuk kemudian mengakalinya atau untuk kemudian survive dari ini adalah domestic policy-nya seperti apa. Nah, makanya kita di sini berbicara mengenai relevansi ya kebijakan ke depan. Bagaimana kita bisa survive dari resesi ini. Karakter atau atribut berikutnya dari tahun 2020 adalah COVID ya. Bukan karena economic overheating, oleh karenanya tahun 2020 perekonomian kita berada dalam di bawah dalam kapasitasnya. Sehingga ketika ini masih suboptimal, ya masih ada ruang gitu untuk tumbuh secara signifikan di tahun 2021. Bagaimana ramai-ramai tadi disampaikan oleh lembaga internasional yang tadi saya sebutkan. Lembaga kami juga melakukan proyeksi ya, di tahun 2021. Itu yang paling optimis yaitu di level 5,6%. Dan mobil lagi maju. 8%, di level yang pesimis 3,8%. Either way, kita melihat ada peluang bouncing atau peluang rebound atau peluang tumbuh positif di tahun 2021. Karena memang tadi wilayah teknisnya ketika kita mengharapkan pertumbuhan di tahun 2021 harus ada dua intervensi yang selalu dijalankan, yaitu intervensi di bidang kesehatan dan intervensi fiskal. Nah, intervensi di bidang kesehatan kita sudah tahu bahwa ada tidak hanya PPKM tapi juga ada vaksin yang di awal semacam game changer di tahun 2021. Dan kalau kita melihat dari sisi soliditas perekonomian kita bisa membandingkannya dengan beberapa dampak kontrol ya intervensi kebijakan. Sebagai contohnya di awal tahun 2020 ketika ada PSBB jilid pertama itu ada indikator yang bisa kita jadikan anchor yaitu Purchasing Manager Index tadi itu jatuh dari level 47 ke 27 ya dari Maret ke April. Tapi kalau kita lihat di PSBB jilid 2 ya meskipun kalau antara PSBB jilid 1 dan PSBB jilid 2 ini kita bicara PSBB itu PSBB belum pernah diangkat sama sekali ya. Jadi tapi secara semantik kita bisa lah menamakannya yang satu jilid 1 yang berikutnya adalah jilid yang kedua. Nah, antara PSBB jilid 1 dan jilid 2 ini kita lihat dampaknya terhadap perekonomian seperti apa. Di PSBB jilid 1 ya, salah satu indikator anchor yang tadi saya sebutkan yaitu Purchasing Manager Index jatuh 47 ke 27. Tetapi di PSBB jilid 2 yaitu Agustus, September dan juga Oktober dia jatuh juga ya di level 47 di level 50,6 ke level 47. Jadi kalau kita lihat sama-sama jatuh Purchasing Manager Index, tetapi jatuhnya tidak terlalu dalam ya di PSBB jilid 2. Bahkan setelah PSBB jilid 1, Purchasing Manager Index mengalami rally yang cukup signifikan, yang kemudian secara korelasi ini juga berperan untuk menumbuhkan ekspor ya perdagangan hingga 11 miliar US dollar. Bukan 11 miliar US dollar itu hanya dengan Amerika Serikat. Tapi kalau kita ukur secara tahunan sepanjang tahun 2020 itu sampai 22 miliar US dollar. Dan 22 miliar US dollar ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2012.
ya, dan prestasi ini kita alami justru di saat pandemi. Um, dan kalau kita bandingkan lagi dengan PPKM ya, antara Januari ke Februari, ya, itu bahkan di bulan Januari, purchasing manager kita sudah memasuki wilayah yang paling tinggi selama 6,5 tahun terakhir, meskipun harus jatuh lagi di bulan Februari, tapi kita lihat kejatuhannya dari 52 ke 50, ini juga tidak terlalu signifikan. Artinya dalam konteks itu, perekonomian kita sudah cukup solid dan sudah cukup adaptif gitu ya, hingga harus ada push factor berikutnya sehingga kita bisa memanfaatkan momentum. Bahkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, justru COVID menjadi semacam the necessary evil di tahun 2020. Dalam beberapa simulasi yang kami lakukan ya sepanjang tahun 2020 ini sebenarnya atau sebelum tahun 2020 kita ketika Filipina, Vietnam gitu ya. Itu saya tulis di buku saya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN ya terutama di chapter satunya. Ya, bagaimana kita ketinggalan di situ. Tetapi COVID ternyata menghadirkan peluang, ada disrupsi ya yang menghadirkan peluang untuk Indonesia. Karena ada dua kejadian terjadi di tahun 2020 ya. Saya menamakannya China factor, yang kedua adalah relocation factor. Nah, China factor ini terjadi karena ketika China ini tumbuh, tetapi industri masih suboptimal, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka meningkatkan impornya dari ASEAN dan Indonesia mendapatkan peluang itu juga sepanjang tahun 2020. Begitu juga dengan negara-negara yang di luar China, negara besar yang di luar China. Mereka sekarang mengejar ketahanan, mereka mengajar economic resiliency. Ya, dan artinya apa namanya dengan keadaan mengejar kepada efisiensi tidak merupakan suatu hal yang maklum ya ketika mereka fokus kepada jaringan rantai produksi dengan China, membangun rantai produksi dengan China, karena itu yang paling efisien. Tapi ketika efisiensi itu ternyata membawa korban ya, karena adanya diversifikasi portofolio, ketika adanya gangguan ya di jaringan rantai produksi yang paling signifikan di dunia, itu juga mengganggu ya produksi atau rantai produksi mereka juga, sehingga kemudian mereka mengejar efisiensi, mengejar alternatif untuk produksi dan juga untuk pasar asal barang impor gitu ya. Dan ASEAN itu adalah salah satu tempat alternatif tersebut. Bahkan secara eksplisit Prime Minister Abe ya sebelum digantikan oleh Suga, dia bilang dengan world class stimulus package yang dimilikinya itu, dan sahih betul karena itu adalah yang terbesar kedua setelah Jerman, mereka itu 20% dari GDP, sementara Jerman itu 30% dari GDP. Dan 20% paket stimulus dari GDP yang termasuk world class ini, dia bilang kemudian kita akan menggunakan sebagian dari paket stimulus ini untuk memindahkan produksi kita dari China ke tempat-tempat alternatif. Dan ternyata ASEAN itu merupakan tempat alternatif yang juga paling signifikan. Indonesia juga mendapatkan peluang itu. Dan bahkan beberapa hari yang lalu kita dengar dari Menperin bahwa ada ancang-ancang ya perusahaan Jepang untuk pindah dari China. Ada 3 setidaknya yang sudah disebut, itu Panasonic Manufacturing, Saginuma, dan juga Denso. Ya, ingin pindah pabriknya ke Indonesia. Salah satunya ini karena ada disrupsi di jaringan rantai produksi tersebut. Ada relocation factor. Meskipun ini terjadi di zaman pidatonya ini dilakukan di zaman AB, tetapi ini juga dilaksanakan juga di zaman Suga. Jadi ada keberlanjutan juga, dan itu kita bisa menangkap peluang di situ. Dan Indonesia sangat bisa untuk menangkap peluang itu. Kita tinggal bagaimana kita tersebut tren regional juga tren global. Dan kalau kita lihat tahun 2021 ini adalah sebenarnya ada titik infleksinya, inflection point menurut Andrew Grove. Ini kita bisa going south or going north ya. Benangnya masih kusut, tapi benang kusut itu bisa ada 2 kemungkinan, tambah kusut benangnya atau bisa dijadikan baju yang nyaman untuk dipakai. Nah, kita pengen yang mana? Tergantung kebijakan kita seperti apa. Makanya kemudian intervensi kebijakan yang besar tadi, intervensi kebijakan di bidang kesehatan di relay oleh Straits Times Singapura mengenai vaksinasi
vaksinasi yang juga supaya lebih cepat ya, karena kalau kita kehilangan momentum maka akan muncul sebuah peristiwa yang dinamakan economic hysteresis. Nah, economic hysteresis ini terjadi ketika sektor usaha dalam perekonomian ini tidak mampu bangkit gitu ya, sehingga tadi proyeksi-proyeksi positif yang tadi kita harapkan itu menjadi artinya dia tidak akan balik lagi ke posisi semula. Dan pada akhirnya apa? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ingin keluar dari jebakan berapa tambang. Itu juga kita tulis di chapter 3 buku saya, Globalization, Productivity and Production Network Financial, How to Escape from Middle Income Trap. Kita harus punya target pertumbuhan ekonomi tertentu dan juga seterusnya dan seterusnya. Ketika kita sekarang terdisrupsi ya, atau tidak, atau gagal kemudian mengambil peluang di atau membenahi keadaan di tahun 2021, maka keadaannya adalah ya is even worse for us. Jadi mungkin kita akan menjadi tua sebelum kaya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Peluangnya tersedia, peluangnya berserakan, tetapi juga penting tadi ini masih benang kusut. Tapi benang itu bisa dijadikan dua, bisa tambah kusut lagi. Ya. Kalau misalnya kita tidak tahu cara memindainya, cara memintalnya, gitu, ya benang itu akan tambah kusut. Tapi kalau kita pandai dan menjadi penjahit yang ulung, maka benang itu akan menjadi baju yang nyaman untuk dikenakan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kanda Fitra atas penyampaiannya. Jadi cukup biasa apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan aku mana boleh lagi masuk anu gini kok bengan kasih juragan. Jadi mungkin sumber pertama di Kanda Ruslin Abdullah. Kanda Ruslin di waktu dan kesempatan. Mungkin sebelum ke Kanda Rusli itu yang banyak bicara di mute dulu karena saya ini orang itu kelani songolas. Tapi kalau saya turun. Oke, udah bisa ya. Host boleh nih saya disetting jadi co-host untuk sharing screen. Ada beberapa data yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang ingin saya sampaikan di siang hari ini.